Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Kamelia dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2017 06 10 152. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang anak muda dan perencanaan karir. Dari presentasi-presentasi sebelumnya, kita sudah banyak membahas dari beberapa versi tentang apa sih yang dimaksud dengan anak muda. Nah, di sini saya akan mereview lagi apa yang dimaksud dengan anak muda. Anak muda atau remaja adalah suatu periode transisi atau suatu masa peralihan dari masa anak-anak ke masa awal dewasa, yaitu yang dimulai dari umur 10 atau 12 tahun dan berakhir hingga di 18 tahun atau 22 tahun. Nah, untuk AA, terutama untuk AA Reja dan AA Api, maaf, berarti Anda sudah tidak muda lagi. Nah, berarti kalau misalkan sudah lebih dari 18 hingga 22 tahun, sudah memasuki fase dewasa. Nah, saya mengambil kutipan dari Najwa Shihab, yaitu peran anak muda menurut Najwa Shihab. Ada beberapa kutipan, yaitu 4 kutipan yang saya pilih dalam materi kali ini, yaitu yang pertama, ada negeri ini perlu dikelola anak-anak muda yang berani mencoba dan berani gagal hingga berhasil. Di sini Najwa menjelaskan bahwa keinginan belajar anak muda itu masih sangat tinggi dibanding dengan orang-orang tua yang sudah mulai malas dalam belajar, karena keinginan belajar dari anak-anak muda ini masih sangat tinggi dan itu merupakan sebuah aset yang harus dipertahankan oleh bangsa Indonesia ini. Karena semakin banyak anak muda yang tahu tentang berbagai hal, itu semakin bermanfaat untuk mengelola kebutuhan bangsa dan negeri ini, katanya. Lalu cuma anak muda yang sadar bahwa beda itu biasa, menghakimi karena perbedaan ras, agama, suku, dan ciri-ciri orang yang kadaluarsa. Jadi di sini Najwa menyoroti bahwa anak-anak muda itu lebih paham akan perbedaan dibanding dengan orang-orang tua, katanya. Karena Najwa menjelaskan sendiri, penelitian menjelaskan bahwa generasi muda lebih punya komitmen tinggi terhadap perbedaan. Mereka saling toleransinya tinggi. Jadi kalau misalkan ada orang yang masih berbicara enteng, katanya mengkafirkan orang atau masih rasis, itu merupakan bukan anak muda, tapi orang-orang yang sudah kadaluarsa. Lalu ada kutipan yang ketiga, yaitu sejarah bangsa Indonesia adalah sejarahnya anak muda. Karena di sini Najwa juga menyoroti ada 3 kejadian besar di Indonesia, yaitu bangsa Indonesia ini bangsanya anak muda, darinya Sumpah Pemuda, lalu ada Reformasi 1998, lalu ada Reformasi direbut kembali, perjuangan belum berakhir, dan poin keempat yaitu ada zaman selalu bergerak dan anak muda adalah rodanya. Najwa berpikir, katanya 20 sampai 10 tahun ke depan kita adalah pemimpinnya. Jadi kita ciptakan negara yang kita inginkan, katanya seperti itu. Lalu lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu apa itu karir? Arti kata karir menurut KBBI sendiri yaitu dapat diartikan sebagai perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Lalu, mengapa berkarir di masa remaja itu penting? Ada yang pertama, kesempatan menyalurkan hobi dengan positif. Karena kenapa? Jadi daripada kita anak muda kan biasanya nongkrong gak jelas gitu kan, jadi lebih baik menyalurkan hobi kita secara positif. Misalkan ada yang hobi futsal itu dia bisa sering main di sana sini, lalu ditarik main oleh klub, lalu dia misalkan bermain
game online, dia ikut kejuaraan gitu, itu kan termasuknya menyalurkan hobi dengan positif. Lalu yang kedua ada kemampuan menjalani hidup dengan teratur. Nah, di sini anak-anak muda biasanya menyia-nyiakan masa remajanya dengan kegiatan yang tidak tidak terlalu efektif dan tidak terlalu bermanfaat gitulah, karena banyak main gitu dan lain-lain. Nah, kenapa kita penting berkarir dalam remaja ini? Jadi kita akan menjalani kehidupan yang teratur nantinya, seperti kita akan bisa mengatur kehidupan pribadi kita dengan pekerjaan kita. Jadi tidak ada waktu yang terbuang dengan sia-sia. Lalu yang ketiga, bersenang-senang dan menghasilkan uang. Nah, apalagi ini adalah keuntungan karir yang sejalan dengan minat kita, hobi yang menjadi uang. Nah, di sini kan selain kita bisa menjalani hobi kita atau minat kita, kan kita pasti senang tuh. Dengan kesenangan itu, kita di sisi lain kita juga mendapatkan uang dari si pekerjaan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada memiliki gairah kerja yang tinggi, karena emang pada dasarnya anak-anak muda itu masih memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, lalu belum banyaknya pengalaman, dan jadi dia masih pengen rasa coba-cobanya itu masih tinggi. Jadi dia memiliki gairah kerja yang tinggi dan tanggung jawab dan keinginan bekerjanya masih tinggi gitu dibanding dengan orang-orang yang sudah tua. Lalu memiliki tabungan dan investasi sejak muda. Jadi kalau misalkan kita berkarir sejak remaja, nanti kita sudah punya penghasilan atau tabungan untuk masa depan kita. Nah, lalu terjun ke dalam kehidupan yang nyata. Jadi saat kita berkarir, kita itu terjun ke kehidupan yang sesungguhnya. Jadi banyak anak remaja yang baru tahu bagaimana sih sebenarnya hidup itu saat dia mulai berkarir, lalu menemukan tujuan hidup, yaitu dengan berkarir dia biar tahu ke arah mana dia akan menjalani hidupnya tuh. Lalu yang selanjutnya itu ada tahap-tahap perkembangan karir. Di sini menurut Ginsburg, Axelrod, dan Herma, bukan Pak Herma, tahun 1951. Perkembangan karir dibagi menjadi 3 tahap pokok. Yang pertama ada tahap fantasi, yang kedua ada tahap tentatif, yang ketiga ada tahap realistis. Di sini ada tahap fantasi 0 sampai 11 tahun, yaitu masa sekolah dasar. Jadi di sini anak-anak masih melakukan yang mereka suka dan sesuai dengan minat saja. Jadi mereka masih membayangkan, masih hanya berfantasi-fantasi, saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi pembalap, saya pengen jadi pemadam kebakaran, dan itu sifatnya tidak terikat. Lalu yang kedua ada tahap tentatif. Tahap tentatif itu dimulai dari 12 sampai 18 tahun, yaitu pada saat sekolah menengah. Nah, pada tahap ini mereka sudah mulai melakukan yang mereka mampu di samping dengan minat dan suka mereka. Nah, di sini mereka sudah menyadari bahwa minat dan kemampuan perorangan itu berbeda ya, tidak sama gitu. Jadi mereka mulai menjalankan sesuai dengan kemampuan mereka. Lalu yang terakhir itu ada tahap realistis, yaitu pada umur 19 sampai 25 tahun, yaitu saat masa perguruan. Nah, di tahap ini mereka sudah mulai memikirkan menjalankan kemampuan mereka dan merencanakan karir, mampu memikirkan dan merencanakan karir mereka ke depannya seperti apa berdasarkan minat dan kemampuan yang mereka miliki. Nah, pada tahap realistis ini dia itu
sudah mulai mengenali minat dan kemampuan yang ingin dijalankan dan ingin dikejar. Nah, menyadari berbagai bidang pekerjaan dengan segala konsekuensi dan tuntutannya masing-masing juga. Pada tahap ini, remaja sudah mampu membuat keputusan dan perencanaan yang lebih matang dan objektif atau rasional. Lalu materi selanjutnya yaitu ada langkah-langkah perencanaan karir. Pada langkah-langkah perencanaan karir ini menyusun visi, yaitu panduan kemana harus melangkah ke depannya. Kita harus tahu kemana arah karir kita ke depannya, dan menetapkan visi ini dengan bijak dan tanggung jawab. Jadi jangan seperti ganti baju, ganti karena nanti itu malah akan merusak karir kalian. Lalu yang kedua, mulai mengenali diri. Untuk mengenali diri sendiri, kita itu jangan terlalu fokus pada kelemahan kita. Jadi kita harus sering bersosialisasi juga agar kita tahu, sering nanya juga ke teman kita tuh orangnya seperti apa. Jadi untuk memulai karir pun kita lebih mudah karena kita harus mengenali diri sendiri dulu. Yang ketiga itu review pencapaian masa lalu. Kita lihat pencapaian kita yang berhasil di masa lalu itu apa. Jangan terlalu fokus pada kegagalan. Lalu yang keempat ada fokus dan tingkatkan keterampilan yang dikuasai. Ketika kita punya kemampuan atau hard skill ataupun soft skill, itu kita harus terus asah, karena itu akan menjadi aset kita. Lalu yang kelima ada cermat membaca tren dan peluang karir di masa depan. Ini berlaku untuk semua orang ya, karena kalau misalkan kita tidak mengikuti tren atau zaman, kita akan terlindas oleh tren atau zaman tersebut, ketinggalan gitu. Lalu yang keenam ada membuat career path dengan metode SMART, yaitu specific, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Lalu yang ketujuh, jalankan career path dengan disiplin dan tanggung jawab. Jadi sebuah perencanaan itu walaupun sudah direncanakan dengan matang atau sebaik-baiknya, tapi tidak dijalankan dengan eksekusi, tidak dieksekusi, itu sama aja dengan bohong gitu. Lalu yang terakhir adalah lakukan evaluasi perencanaan karir secara berkala. Yang ini itu untuk mengontrol bahwa bisnis kita apakah sudah sesuai atau menyimpang, seperti itu bisnis atau karir kitanya. Nah, yang terakhir ini di sini ada satu sosok muda yang kalian pasti tahu. Dia ini adalah Putri Tanjung, yaitu putrinya dari Chairil Tanjung. Dia ini entrepreneur muda dan juga sebagai staf mudanya presiden. Nah, jadi entrepreneur di usia muda Putri Tanjung gak bisa instan katanya. Jadi dia berbicara, be entrepreneur itu susah, dalam arti jadi entrepreneur itu butuh proses, gak langsung bikin sesuatu langsung sukses. Gue membutuhkan waktu 5 tahun untuk bisa sampai sekarang, dan 5 tahun itu butuh proses yang luar biasa. Yang saya baca dan yang saya ketahui bahwa Putri Tanjung ini dia memulai karirnya dari umur 15 tahun. Lalu dia ini memulai bisnisnya dari masa-masa sekolahnya dengan ikut berorganisasi, yaitu dengan menjadi event organizer. Awalnya dia cuma ngerancang ulang tahun temennya, lalu ya terus merambat gitu. Nah, di sini yang saya tahu dia pernah sering ditolak oleh sponsornya atau kliennya, itu sering dan tidak hanya karena dia seorang putrinya dari Chairil Tanjung. Jadi memang Chairil Tanjung pun tidak mendidik putrinya itu untuk menyalahgunakan nama si Chairil Tanjung ini, karena dia waktu minta tolong ke Chairil Tanjungnya pun Chairil Tanjungnya silahkan kamu berusaha sendiri gitu. Jadi dia memang berusaha sendiri dari muda hingga sukses sampai sekarang di usia 23 tahun itu menjadi staf muda kepresidenan.
Kalau mau jadi pengusaha, ingat bahwa pasti lo akan susah. Kalau gak mau susah, ya jangan jadi pengusaha. Kalau kamu gak mau gagal, kamu gak mau ditolak, bakal rugi dan punya tanggung jawab yang lebih besar. Kegagalan jadi sahabat kita. Kalau kita belajar dari kegagalan itu, kita bisa berkembang, katanya gitu. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini, saya hanya menyampaikan kepada kita sebagai kaum muda, jangan takut untuk berkarir di masa remaja atau di masa muda ini, karena ini akan menjadi investasi kita di masa yang akan datang. Karena sukses itu butuh proses, jadi ayo kita lakukan proses itu mulai dari sekarang. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.